Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 30 November 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Secara umum, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Seruyan sudah mencapai 63,20%. Diharapkan masyarakat semakin sadar dan mengikuti vaksinasi untuk mengakhiri penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Seruyan sudah mulai berkurang drastis. Namun upaya untuk mengakhiri penyebaran masyarakat tetap wajib untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah agar kekebalan tubuh masyarakat semakin meningkat dan capaian vaksinasi mampu melebihi target. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandianur mengatakan, secara umum capaian vaksinasi sudah mencapai 63,2%. Namun masih ada kecamatan yang tingkat vaksinasinya masih di bawah 50%, yaitu Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sementara untuk kecamatan lainnya sudah di atas 50%, bahkan ada kecamatan yang tingkat vaksinasinya mencapai 90%. Ruspandianur menambahkan, untuk capaian 63,2% adalah vaksinasi dosis yang pertama secara keseluruhan. Dan memang vaksinasi dosis yang kedua rata-rata baru mencapai kisaran 50%. Rendahnya capaian dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang dan masih banyak takut untuk disuntik vaksin. Vaksinasi kita secara umum sampai hari kemarin itu sudah 63,20%. Itu secara umum. Memang ada beberapa kecamatan yang masih capainya di bawah 50%, yaitu Kecamatan Suran Hulu dengan Tumbang Langkai. Kalau lainnya sudah di atas 50% dan ada beberapa yang malah sudah 90%. Tapi secara umum kita adalah 63,2% per hari kemarin. Itu vaksin 1, vaksin 2 capaian? Yang kita itu memang vaksin satu secara keseluruhan per semua sasaran. Kalau sasaran untuk dosis 2 rata-rata memang semua kabupaten termasuk Indonesia itu 50%-nya dari target 1. Dan itu tetap kita kejar. Untuk itu, dalam upaya mencapai target yang ditentukan perlu kerjasama dari masyarakat di setiap kecamatan. Dengan cara melakukan jemput bola dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Jika berdasarkan peraturan terbaru bagi masyarakat yang tidak mau divaksin, bantuan sosialnya akan dihilangkan. Tim Liputan Seruyan TV. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan pembahasan penetapan upah minimum kabupaten tahun 2022 dengan tujuan agar para pekerja bisa mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan standar minimum. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai macam aspek yang memberikan pengaruh besar. Salah satunya terkait dengan pengupahan tenaga kerja yang memberikan pengaruh signifikan, dikarenakan keterkaitannya erat dengan kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja atau buruh, di mana upah merupakan salah satu aspek yang sangat sensitif dalam hubungan kerja. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Tunjarsyah mengatakan, pekerja atau buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah daerah melihat upah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, rapat Dewan Upah yang dilaksanakan merupakan musyawarah yang dijadikan sebagai acuan tahun 2022. Sehingga diharapkan mampu memperoleh hasil yang memuaskan dan menguntungkan kedua belah pihak, dikarenakan para pekerja atau buruh menginginkan agar bisa memperoleh upah yang terbaik dan standar UMK. Dari rapat pada hari ini bisa menjadikan satu rapat yang akan dilakukan hasilnya, keputusannya 2022 yang kemungkinan harapan tentunya dari para pekerja itu menginginkan upah yang agak terbaik lah daripada 2021. Oleh karena itu, antara Dewan Pengupah dengan para perusahaannya tadi hari ini diberikan kewenangannya untuk berunding sebentar
untuk bermusyawarah untuk mencapai kata kesepakatan itu. Kita berharap semuanya begitu. Jadi tidak ada lagi kita masih para pekerja ini mendapatkan satu upah yang tidak layak di bawah UMK, tidak ada lagi. Jadi Untuk itu, dalam rapat tersebut, Dewan Pengupah dan para pengusaha diberikan kewenangan untuk dapat bermusyawarah, agar tercapainya kesepakatan dan mampu menghasilkan keputusan yang terbaik, sehingga kedepannya tidak ada lagi para pekerja atau buruh yang mendapatkan upah yang tidak layak. Tim Liputan, Seruyan TV. Bundaran 3 menjadi ikon Kabupaten Seruyan dan harus ada perhatian dari pemerintah daerah, salah satunya dengan melakukan pembenahan dan membersihkan rumput yang sudah meninggi. Banyak ikon yang menjadi tanda pengenal Kabupaten Seruyan yang berjuluk Bumi Gawi Hantan Tiring. Salah satunya Bundaran 3 dengan lokasi yang cukup luas dan menjadi arus lalu lintas perkantoran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, namun saat ini kondisi Bundaran 3 perlu mendapatkan perhatian dan harus dilakukan pembenahan. Dikarenakan banyak rumput yang sudah meninggi dan tidak bagus untuk dilihat, terlebih Bundaran 3 juga menjadi ikon Seruyan yang mudah dikenal oleh daerah lain. Menurutnya, Kepala Daerah sudah menyampaikan tahun 2022 akan melakukan penataan dalam kota khususnya Kuala Pembuang. Diharapkan hal tersebut dapat terrealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, agar penataan dalam kota menjadi lebih baik dan dipandang bagus oleh daerah lain. Karena apa? Karena Bundaran 3 itu sebenarnya ikon Seruyan juga sebenarnya. Karena di sekeliling itu kan perkantoran. Nah, sangat kurang bagus lah. Ada tamu-tamu dari luar daerah kan melihatnya Seruyan itu seperti itu gitu. Nah, jadi kami usulkan mudah-mudahan lah ada perhatian dari pemerintah daerah untuk ke depan. Dan kemarin ada juga statement dari Pak Bupati kan katanya 2022 ini kan akan menata Kuala Pembuang katanya ibu kota sebagai ibu kota Kabupaten Seruyan. Mudah-mudahan itu akan dilaksanakan. Jadi kami hanya menguatkan saja sebenarnya. Ar-Rahman menambahkan, tentunya hal tersebut dapat dilakukan secara perlahan melalui SOPD terkait. Apabila penataannya sudah baik dan maksimal akan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan, Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan orientasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2023 serta perubahan tahun anggaran 2022. Dalam proses jalannya pemerintahan, kegiatan orientasi penyusunan dokumen dan perencanaan anggaran perlu dilakukan. Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak ada kepentingan individu tertentu. Untuk itu perlu melakukan harmonisasi dan sinergitas sesuai dengan tahapan perencanaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, analisis bisnis berbeda dengan proses analisis administrasi pembangunan nasional. Proses administrasi secara nasional dan proses Badan Perencanaan Nasional dilaksanakan sesuai dengan undang-undang untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak. Sedangkan analisis bisnis dapat berupa aturan yang disampaikan secara lisan. Menurutnya, banyak hal yang harus diserap untuk dapat menjalankan proses analisis bisnis. Namun untuk proses pembangunan nasional mau tidak mau semua pihak harus mengikuti tata aturan yang telah ditentukan dan akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu yang ada di instansi tersebut. Pemerintahan yang sudah ditetapkan ya, tentunya. Nggak bisa kita melenceng. Analisis bisnis beda dengan proses analisis administrasi pembangunan nasional yang perlu saya ketahui. Ya. Kalau proses administrasi secara nasional, proses perencanaan secara nasional dilakukan tentunya sesuai undang-undang untuk kebutuhan hidup orang banyak. Tetapi analisis bisnis bisa saja akurat disampaikan. Artinya intuisi dan imajinatif seorang CEO dalam suatu perusahaan kadang-kadang dikedepankan. Sekda menambahkan, pemborosan pengajuan anggaran yang besar-besaran agar dapat diatur dengan baik, yakni dengan mengajukan anggaran sesuai dengan kemampuan dan mengutamakan potensi yang dimiliki oleh daerah. Tim
Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan berencana pada bulan Desember mendatang akan meresmikan Kampung Reforma Agraria, di mana pada lokasi tersebut memiliki keunikan tersendiri dan bisa menjadi tempat objek wisata. Banyak variabel yang mendukung untuk dapat dijadikan sebagai tempat wisata potensi lokal, seperti adanya budidaya ikan lokal maupun terdapat potensi lain yang dapat dijadikan objek wisata. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan, Ridwan mengatakan, ada keunikan yang dimiliki Desa Mekar Indah atau Trans Unit 4 sehingga diwacanakan menjadi Kampung Reforma Agraria. Di antaranya terdapat sumber air yang jernih dan dapat dijadikan sebagai air mineral atau air minum, vegetasi yang dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata, di mana sebelumnya juga sudah dilakukan perbincangan dan tempat tersebut akan diberi nama sebagai Kampung Ikan Papuyuh. Ridwan menambahkan, masih ada keunggulan lain yang perlu persyaratan dan mendapat tindak lanjut, di mana pihaknya telah melakukan bimbingan dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi tersebut, di antaranya Dinas Perikanan, Dispora Parbud, dan Bank Daerah untuk melakukan penyertaan modal. Lain pada daerah tersebut dimungkinkan untuk kita lakukan pengembangan potensi-potensi lokal yang di sana kemarin kita sudah melaksanakan semacam mendidik kegiatan pertama adalah budidaya ikan lokal yaitu ikan papuyuh. Nah, kemudian ada potensi lain yaitu pengembangan arah pariwisata. Nah di sana ada keunikan saya dengar ada sumber mata air yang bersih dan itu juga bisa diolah menjadi air mineral, air minum. Kemudian ada vegetasi yang menarik untuk kita kembangkan menjadi sektor pariwisata. Jadi kemarin juga sudah dibincangkan kemungkinan di sana itu disebut dengan kampungnya papuyuh kan. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Kira-kira kami juga ada unggulan-unggulan lain yang memang harus menjadi persyaratan itu sendiri. Selain itu, untuk dapat mewujudkan Kampung Reforma Agraria perlu sinergitas dan dukungan dari instansi terkait, agar tanah yang telah dilegalisasi asetnya bisa mendapatkan efek yang baik dan positif khususnya bagi masyarakat setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Kondisi trotoar yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang menuju area perkantoran hampir tertutup oleh peningkatan jalan. Legislator meminta instansi terkait agar meninggikan trotoar dengan melakukan penimbunan. Keberadaan trotoar menjadi hal yang sangat penting sebagai pembatas jalan. Namun apabila kondisi trotoar sudah mulai rusak dan tenggelam akibat peningkatan jalan, tentunya fungsi trotoar menjadi tidak maksimal dan menjadi tidak berfungsi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, trotoar yang mulai tenggelam agar bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Minimal di tahun 2022 melakukan penimbunan agar terlihat bagus dan menjadi objek pemandangan tersendiri bagi setiap pengendara yang melintas. Ar-Rahman menambahkan, pihaknya menyadari memang perlu anggaran yang besar apabila ingin melakukan hal tersebut. Untuk itu yang utama saat ini agar dilakukan penimbunan terlebih dahulu, sehingga fungsi trotoar dapat lebih maksimal dan pengendara pun menjadi nyaman. Bisa juga dibangunkan semacam ikon Seruyan di situ kan, bisa juga kayak di Kotim itu kan dibuat seperti bundaran di Kotim, bagus juga. Namun kami menyadari itu perlu biaya yang sangat besar. Minimal itu timbunan dulu. Ya minimal ditimbun dulu di tahun 2022 ini kan, biayanya memang sangat besar dan kita ini sebenarnya masih memerlukan biaya untuk perbaikan jalan kita yang tembus ke atas. Jadi sebenarnya kami menyadari juga kenapa pemerintah daerah itu belum melaksanakan itu. Tapi kami berharap di tahun depan ini 2022 ini sudah ada paling tidak ditimbun lah dulu kan. Tidak seperti itu gitu. Diharapkan agar trotoar dapat segera diperbaiki dan menjadi perhatian oleh instansi terkait. Dikarenakan fungsi trotoar juga sangat penting yang tentunya tidak boleh dikesampingkan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarganya nanti